Halo kaum rebahan, bagaimana kabarnya? Sudahkah Anda berdiri hari ini? Jika belum, silahkan dicoba. Balik lagi bersama gua Faiz, kecil dekil hitam dan masih hidup. Apa yang terjadi jika seorang tentara harus menyaksikan rekannya terkena virus mematikan yang mengharuskannya untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara yang mengenaskan? Itulah secuil kisah yang akan saya rangkum di video kali ini. Sebuah film yang rilis pada 25 Januari 2023 yang dibintangi oleh sang mega bintang Shah Rukh Khan. Film ini berjudul Pathan, bergenre action yang dibumbui dengan kisah cinta dan alur cerita yang membuat Anda terombang-ambing di dalam lautan emosi yang membagongkan. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa kunci pintu kamar Anda, masukkan tangannya ke dalam celana dan langsung saja mari kita let's go. करने का ऐलान किया और करेगा आर्टिकल 370 रद्द कर दिया कैसे कर सकते हैं ये. Film dimulai dengan seorang jenderal dari Pakistan yang bernama Qadir tiba-tiba naik darah karena mendengar berita bahwa negara India membatalkan sebuah pasal, yaitu pasal 370. Lalu dengan emosinya dia menelpon seseorang bernama Jim, mengajaknya untuk bekerja sama memaksa India untuk berlutut. 3 tahun kemudian, di sebuah tempat di Afrika nampak salah seorang anak buah Jim yang bernama Raffi. Dia sedang mengobrol dengan seseorang tentang proyek dari Jim. Tiba-tiba dia didatangi seseorang yang mengatakan bahwa ada orang yang ingin bertemu dengannya. Lalu nampak seorang pria sedang dipukuli sampai mukanya bonyok dan giginya hampir saja copot. Lalu datang Raffi menanyakan siapa dia, tapi alangkah terkejutnya Raffi ketika melihat wajah orang yang dianggapnya sudah mati selama ini ternyata masih hidup. Dan ya, dia adalah tokoh utama kita kali ini, adalah Pathan. Pathan lalu menanyakan tentang seseorang, tapi dia malah ditodong pistol di kepalanya dan akhirnya boom. Terjadi pertempuran satu versus saya pribadi dan Mas Pathan bertarung dengan sangat-sangat penuh gaya. Dia benar-benar ngacak-ngacak satu markas sendirian dan akhirnya dia berhasil lolos dengan sebuah helikopter sambil membawa Raffi bergelantungan di bawahnya. Lalu scene berpindah ke New Delhi, India, di sebuah tempat organisasi yang bernama Joker, di mana seorang perempuan yang kita panggil saja Mem mendapat sebuah informasi dari bawahannya tentang seorang perempuan yang terlihat dari CCTV di sebuah lokasi di Paris. Lalu si Mem ini meminta bawahannya untuk segera menyiapkan pesawat dan segera terbang entah kemana. Lalu di atas pesawat, bawahannya menanyakan sesuatu tentang Pathan. Lalu Mem bercerita dan di sini kita flashback kembali ke 2 tahun sebelumnya di mana Pathan menyatukan beberapa anggota tentara khusus. Dia membentuk organisasi yang bernama Joker dan menunjuk Mem untuk memimpin mereka. Singkatnya, Joker ini adalah tim khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh negara, dan akan berurusan dengan siapapun yang tidak menyukai aturan, bahkan kepada kolonelnya sendiri, yaitu Kolonel Luthra. Kolonel Luthra ini hanya menganggap Joker sebagai cangkang telur yang retak, yang dipentil sekali aja langsung hancur. Scene berpindah ke Dubai, di mana Pathan dan timnya sedang ikut melakukan penjagaan pada konferensi presiden karena mereka mengkhawatirkan akan ada teroris yang mengincar presiden mereka. Sampai akhirnya mereka menyadari kalau ternyata yang diincar bukan presiden, melainkan 2 orang ilmuwan yang tidak ada penjagaannya sama sekali. Dan ternyata benar, di sana sudah ada orang yang memakai topeng bersiap untuk menghadang mobil yang berisikan para ilmuwan tersebut.
Dan boom, Basokat pun ditembakkan, tapi untungnya supir masih sempat untuk banting setir dan hanya mengenai bagian belakang mobil. Alhasil, kedua ilmuwan tersebut masih bisa selamat. Lalu kedua ilmuwan itu yang bernama Dr. Sahani dan Dr. Faruqi dipindahkan ke mobil Hummer dan dibawa kabur. Tapi dengan cepat, Patan memacu mobilnya dan berhasil menyusul mereka. Lalu terjadi adu gesek-gesek mobil sampai membuat Patan harus berputar arah dan akhirnya dia berniat menghadang mobil Hummer tersebut dari depan, tapi mobilnya malah terlempar dan terbalik. Lalu tiba-tiba di sini kita melihat bahwa orang yang menculik kedua ilmuwan tersebut adalah Jim. Jim lalu membuka topengnya dan berjalan dengan penuh gaya. Masih dalam keadaan terbalik, Patan dan Jim sempat-sempatnya mengobrol. Lalu akhirnya Jim pergi dan menembak bensin yang keluar dari mobil Patan sampai terbakar. Sontak itu membuat Patan dan dua temannya kocar-kacir pengen keluar, tapi mereka tersangkut dengan sabuk pengaman. Lalu mobil pun meledak dan satu orang teman Patan tidak bisa mereka selamatkan. Kemudian terlihat Jim memindahkan Dr. Sahani ke sebuah helikopter dengan melalui sebuah tali. Tiba-tiba muncul Patan lagi dengan helikopter dan ketika Jim ingin memindahkan Dr. Faruqi, Patan lalu melompat dan berhasil menyelamatkannya. Lalu terjadi pertarungan sengit antara Jim dan Patan di atap mobil. Pertarungan mereka cukup seimbang sampai akhirnya Patan membiarkan Jim pergi begitu saja demi keselamatan helikopter dan orang yang ada di dalamnya. Scene berpindah ke tempat di mana Kolonel Lutra menceritakan siapa Jim, masa lalu Jim, dan kenapa Jim selama ini sudah dianggap mati. Diperlihatkan Jim dan istrinya ditangkap oleh teroris Somalia dan meminta tebusan pada negara India sebanyak 100 juta tapi India menolaknya. Akhirnya istri Jim dan bayi dalam kandungannya dibunuh dengan sadis di depan matanya. Lalu scene pun berpindah di mana Patan dan timnya mencari lokasi di mana kira-kira Jim saat ini berada. Sampai akhirnya mereka berhasil melacak dari berbagai info dan petunjuk kalau Jim sekarang berada di Spanyol. Patan pun pergi ke sana dan ya, Patan disambut dengan sangat-sangat keren. Yaitu dengan sebuah borgol di tangannya dan sebuah perkenalan terhadap semua anggota-anggota Jim. Setelah Jim pergi dan meninggalkan tempat itu, salah satu anggota Jim yang awewe gelis bernama Rubai ini menolong Patan dan berhasil melumpuhkan beberapa anggota Jim yang lainnya dengan sangat anggun. Tapi Rubai sempat terkena peluru di bagian perutnya dan itu membuat kelakian Patan meronta-ronta dan jadi sok jagoan. Akhirnya mereka bisa kabur dengan melompat ke dalam air. Lalu scene pun berpindah ke sebuah kamar hotel di mana Rubai terbangun setelah pingsan selama 18 jam. Lalu Patan dan Rubai lanjut mengobrol membahas tentang sesuatu yang bernama Rake Beach. Apa itu Rake Beach dan di mana letaknya Rake Beach itu? Akhirnya mereka setuju untuk bekerja sama mencuri Rake Beach tersebut di sebuah tempat di Rusia selama 7 hari ke depan. Scene pun berpindah ke tempat bernama Moskow, Rusia, di sebuah kamar hotel yang berhadapan langsung dengan tempat penyimpanan sebuah berangkas besi yang tidak bisa dihancurkan dengan cara apapun. Tapi dengan entengnya Patan berkata kita bisa membukanya, tapi berangkas itu punya gembok dan kunci di dua orang yang berbeda. Ya mau nggak mau mereka harus mencurinya. Lalu Patan pun menceritakan bagian terbaiknya.
yaitu gembok berada sejauh 12 km di kantor Paman Grigo dan kuncinya 16 km di bawah Bibi Karen. Sedangkan kantornya itu berlawanan arah. Dan mereka harus sampai ke berangkas itu dalam 10 menit ketika sudah mencurinya, karena kalau tidak, seseorang akan memasukkan kode pengaman dan berangkas tersebut tertutup kembali. Mereka lalu mengerjakan langkah yang pertama, yaitu mendapatkan sidik jari dari Paman Grigo untuk membuka berangkas tempat penyimpanan gemboknya. Di sebuah klub malam, terlihat Paman Grigo sedang asyik minum-minum, tiba-tiba datang Rubai dengan pakaian dinasnya menggoda Paman Grigo dengan curi-curi pandang. Sampai akhirnya Rubai berhasil menempelkan telapak tangan Paman Grigo di pahanya, yang dimana sudah dilapisi dengan plastik agar sidik jari Paman Grigo bisa menempel dengan jelas. Lalu langkah berikutnya dikerjakan oleh Patan, yaitu mengambil sidik jari Bibi Karen, yang dimana hal itu dengan mudah dilakukan oleh Patan, karena Bibi Karen sedang tertidur pulas selesai minum pil tidur. Langkah berikutnya mereka membutuhkan 2 pesawat dan 2 pilot yang sangat pro. Lalu sampailah mereka pada langkah terakhir, yaitu mencuri gembok dan kuncinya. Patan bertugas mencuri gembok di kantor Paman Grigo, sedangkan Rubai mencuri kuncinya di kantor Bibi Karen, yang tentu saja itu mereka lakukan dengan cara menyamar. Dengan mudah mereka berhasil mencurinya bersama-sama dan mengaktifkan timer selama 10 menit ke depan. Lalu mereka bersama-sama naik ke atap gedung dan menaikkan sebuah tali yang bisa dijangkau oleh kedua pilot pesawat mereka. Tapi ada sedikit kendala pada pelepasan tali Rubai, dan hal itu membuat Patan melakukan aksi bergayanya lagi di udara yang berhasil memotong tali Rubai lalu terjatuh di atap gedung tempat berangkas tersebut berada. Kemudian mereka berhasil selamat dan masuk ke tempat berangkas tersebut, lalu dengan cepat mereka membukanya. Mereka pun bergegas masuk dan mencari berangkas nomor 412. Karena tangganya tidak bisa dibuka, Patan lalu melompat turun untuk mengambil sebuah cairan berwarna hijau. Lalu Rubai mengulurkan semacam tali dan meminta Patan untuk melemparkan cairan tersebut kepadanya. Tapi ketika Patan hampir mencapai atas, Rubai meminta maaf lalu membakar tali tersebut sampai putus dan membuat Patan kembali jatuh ke bawah. Kemudian kita diperlihatkan flashback kalau semua ini sudah direncanakan oleh Jim agar bisa mencuri cairan tersebut dengan membuat seolah-olah Rubai berkhianat dari Jim, yang ditambah memanfaatkan perasaan Patan juga. Lalu Sin pun berpindah ke sebuah penjara hitam di mana Patan dipertemukan dengan Mem. Di sini Mem mengatakan kalau dia tidak peduli apapun tentang Patan, bahkan menganggap Patan bukan bagian dari India. Entah itu sengaja atau bagaimana, tapi mungkin itu sesuai rencana. Berpindah ke sebuah kereta di mana terlihat banyak tahanan yang dilepaskan borgolnya lalu diberi sebuah pisau. Satu-satunya orang yang tidak dibuka borgolnya cuma Patan, dan ya sesuai pemikiran sepertinya Patan akan dihabisi oleh para tahanan-tahanan tersebut. Tapi dengan mudah Patan membuka borgolnya dan boom, terjadi pertempuran 1 versus everybody lagi. Setelah Patan berhasil dipojokkan, tiba-tiba muncul seseorang dengan sorban membawa sebuah kopi dan obat pereda nyeri untuk Patan. Ya, dia adalah Tiger. Tiger datang untuk membantu Patan kabur dari kereta ini. Dan ini akan menjadi pertarungan yang pastinya sangat seru, karena mereka bertarung dengan penuh gaya.
Setelah mereka berhasil melumpuhkan semua orang, tiba-tiba datang sebuah helikopter dan langsung menembakkan sebuah misil ke arah mereka. Tapi untungnya mereka terselamatkan oleh terowongan. Lalu mereka kembali beraksi dengan penuh gaya menghajar para polisi yang naik di atap kereta. Kemudian datang dua orang tentara bersenjata otomatis menembaki mereka. Tapi untungnya mereka selamat dengan menjadikan mayat para polisi sebagai tameng. Kemudian mereka berlari dan melumpuhkan kedua tentara tersebut. Lalu kembali mereka mengambil dua senjata otomatis itu dan menembak helikopter yang mengejarnya sampai terjatuh. Tapi bukannya selamat, helikopter tersebut malah jatuh menimpa jembatan jalan kereta api di depannya dan hancur. Mereka berdua pun berteriak sambil berlari ke belakang. Keretanya pun mulai terjatuh dan sampai di gerbong yang terakhir mereka berdua melompat sekuat tenaga dan untungnya mereka sempat menggapai rel yang terakhir dan mereka pun selamat. Sumpah ini skene yang paling keren menurut gua ya, sampai tegang sambil ketawa-ketawa nontonnya coy. Kembali ke masa sekarang di mana Mem dan satu bawahannya bernama Amol turun dari pesawat dan langsung pergi menemui Patan di tempat pengasingannya. Di sini pun terlihat Raffi, salah satu anggota Jim yang dibawa Patan di awal film. Lalu Patan ditunjukkan foto Rubai yang sedang berada di Paris. Patan pun bersedia menemuinya. Lalu tempat berpindah ke Paris, Prancis, di mana Rubai sedang berjalan-jalan lalu tiba-tiba ada orang yang mengikutinya dari belakang. Yang ternyata setelah berbalik dia adalah Raza temannya Patang. Lalu datang Patan juga dari belakang Rubai menodongkan sebuah pistol di kepala Rubai dan meminta Raza untuk pergi. Patan dan Rubai lalu berbicara lagi tentang Rakebich yang mereka curi di Rusia tempo hari. Ternyata adalah virus cacar. Dan sekarang virus tersebut sudah dimutasi oleh Jim menjadi sangat-sangat berbahaya melalui Dr. Sahani. Di sini Patan pun diberitahu oleh Rubai kalau yang membayar Jim adalah Jenderal Kodir, sekaligus memberitahukan di mana tempat lab Jim berada. Berpindah ke tempat lab Jim berada, di sini Dr. Sahani memperlihatkan semacam dua bola besi sambil mempertanyakan apakah Jim serius akan melakukan ini pada negaranya. Dari atas pesawat, Patan dan timnya terjun ke lab Jim melalui atap terbuat dari kaca dan langsung melumpuhkan beberapa anggota Jim. Mendengar itu, Jim lalu memberikan dua bola besi tersebut kepada Dr. Sahani dan memintanya untuk menjaganya dengan nyawanya. Rubai pun terlihat membantu Patan dan melumpuhkan beberapa penjaga lalu kembali mencari Dr. Sahani. Jim pun berhasil membuat Patan dan timnya sedikit terpojok. Terlihat setelah Rubai sudah memasukkan dua bola tersebut ke dalam tas, muncul Jim langsung membunuh Dr. Sahani dan juga menembak Rubai, tapi Rubai masih sempat menghindar. Jim pun kabur dan membawa dua bola Rakebich tersebut dengan motor trail. Lalu tiba-tiba muncul Patan dengan motor trail yang sama entah dari mana mengejar Jim sambil menembakinya dari belakang. Dan akhirnya mengenai tas yang dibawa Jim dan membuat kedua bola Rakebich tersebut jatuh ke dalam air danau yang membeku. Lalu terjadi perebutan bola tersebut dengan tiga orang yaitu Jim, Rubai, dan Patan. Satu bola berhasil direbut oleh Jim dan satu bola lainnya diambil oleh Rubai. Sampai akhirnya Jim mengejar Rubai dan melempar bom di depan Rubai yang membuatnya terjatuh dan masuk ke dalam air danau yang masih mencair. Tapi Patan masih sempat melompat untuk menyelamatkan Rubai dan satu bola Rakebich tersebut. Sampai kembali ke lab Jim, alih-alih dirawat, Rubai malah dibawa untuk diinterogasi.
Berpindah ke tempat institusi penyakit menular India, di sana meme ditunjukkan pada bola Rakebich yang sudah dibongkar oleh Dr. Faruqi, yang katanya isinya cuman air biasa. Lalu tiba-tiba sistem mereka diretas oleh Jim dan terhubung lewat video. Jim lalu menjelaskan tentang bola tersebut. Bola itu ada 3 lapisan, lapisan pertama kosong, dan ternyata lapisan kedua isinya gas korosif tak terlihat yang bisa melelehkan plastik ketika bersentuhan. Dan ketika mereka melihat baju plastik yang mereka pakai, ternyata sudah berubah menjadi hitam karena virus itu. Dan kata Jim, virus itu juga akan menimbulkan rasa sakit dengan skala di atas rata-rata, yaitu 13-14 kali. Mem pun lalu berteriak untuk mengunci lab tersebut dan meminta orang-orang yang belum terkena virus untuk segera keluar. Patan dan Kolonel Lutra datang menghampiri mereka. Terlihat mereka semua memulai merasakan sakit dan kata Mem hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Mem pun berbalik dan membuka helmnya lalu sedikit berceramah tentang kematian dan meyakinkan mental rekan-rekannya agar ikhlas akan semua ini. Tempat itu pun dipasangi bom di sekelilingnya, tapi sebelum kematiannya, Mem masih sempat untuk meminta kepada Patan mengejar Jim dan membunuhnya. Penghormatan terakhir pun dilakukan, kemudian Mem mengambil sebuah pistol dan menembak kepalanya sendiri disusul rekan-rekannya yang lain dan boom, bom pun diledakkan. Scene pun berpindah di mana Jim kembali terhubung melalui video dan bercerita dengan Kolonel Lutra. Jim mengatakan kalau misil Saber yang berisi virus Rakebich siap untuk mereka luncurkan ke suatu kota di India. Jim memberikan ultimatum untuk mengosongkan kota Kashmir dari kekuasaan India dalam 24 jam ke depan sebagai gantinya. Berpindah ke tempat di mana Raffi disekap oleh Patan. Di sini, dia sedang diinterogasi oleh Patan di mana misil itu berada. Dengan sedikit pukulan, akhirnya dia mengatakan kalau misil tersebut berada di Afghanistan. Scene berpindah di mana Rubai sedang disiksa dengan cara kepalanya dibungkus lalu disiram air seperti yang pernah dilakukan pada ayahnya di masa lalu. Tapi tiba-tiba muncul Patan menghentikannya dan menolong Rubai dengan menghajar kedua orang yang menyiksanya. Kemudian mereka berdua kabur entah kemana. Berpindah ke Afghanistan, di mana Jenderal Qadir datang menemui Jim untuk transaksi misil tersebut. Tapi tiba-tiba salah satu anak buah Jenderal Qadir menghentikannya dan memperlihatkan sebuah video berita kalau di sebuah desa di Afghanistan tiba-tiba terserang wabah penyakit mematikan yang gejalanya sama dengan virus cacar dan terlihat juga sebuah bola yang mirip dengan bola Rakebichnya Jim. Jenderal Qadir lalu mengatakan sepatah kata yang membuat Jim marah, lalu mencekik leher Jenderal Qadir dan memerintahkan anggotanya untuk menyelidiki sumber video tersebut. Singkat cerita, sampailah anggota Jim ke desa tersebut, di mana dia melihat banyak orang bergeletak dan sebuah bola Rakebich yang sudah pecah. Lalu tiba-tiba muncul Patan menodongkan sebuah pistol dan semua orang yang bergeletak itu seketika bangun dan membuat semua anggota Jim tak berkutik. Lalu terlihat mereka kembali dengan pesawat ke tempat Jim, tapi ternyata setelah helmnya dibuka, ternyata itu adalah Patan yang menyamar dan langsung menodongkan sebuah pistol lagi ke arah Jim. Begitu pula teman-teman Patan yang lainnya. Sambil mengalihkan perhatian Patan dan timnya, Jim lalu memberikan kode kepada Jenderal Qadir untuk memencet tombol untuk segera mengaktifkan misil. Dan sontak itu membuat Patan dan timnya terkejut. Lalu terjadilah pertempuran yang membuat salah seorang teman Patan mati, yaitu Raza. Patan lalu meminta Amol untuk mencoba melepas bola Rakebich tersebut dari misil, sedangkan Rubai mencoba menghentikan misil tersebut. Tapi tiba-tiba muncul Jenderal Qadir menahannya dan menghancurkan tombol penghenti misilnya.
Lalu dengan mudahnya Rubai bisa membunuh Jenderal Kodir yang ternyata muka garang, otot lembek, sama perempuan aja langsung modar. Berpindah ke Jim yang sukanya main kabur-kabur aja. Terlihat dia sudah memakai alat untuk terbang, lalu datang Patan dan Jim pun langsung melompat. Patan pun melihat alat yang sama dengan yang dipakai Jim. Ya, meskipun di awal dia kurang paham cara pakainya, akhirnya dia berhasil mengendalikannya dan menyusul Jim, lalu terjadi pertempuran udara di antara mereka. Di tempat lain, terlihat Amol berusaha memotong sebuah kawat dan dilindungi oleh Rubai memakai senjata otomatis dan terus berputar sampai musuhnya habis. Amol pun berhasil mematikan misil dengan memotong kawat merah, tapi ternyata bola Rakebich tersebut tidak ada di misil itu. Rubai pun memberikan info kepada Patan yang sepertinya alat terbangnya mulai rusak karena ditembaki Jim. Dia pun lalu berbalik dan melompat tepat di atas Jim yang akhirnya membuat mereka terjatuh di sebuah rumah. Di tempat lain, Rubai kembali menginterogasi anggota-anggota Jim yang masih hidup dan berhasil menemukan kalau bola tersebut berada di sebuah pesawat yang menuju ke Delhi. Kolonel Luthra pun langsung menghubungi pesawat tersebut dan menolak izinnya untuk mendarat. Di tempat lain, Jim pun mengatakan kalau bola itu waktunya tinggal 6 menit, kecuali Patan bisa merebut remote control dari Jim untuk menghentikannya. Patan dan Jim pun bertarung mati-matian sampai-sampai membuat semua tiang rumah itu patah. Kembali ke pesawat, Kapten Mehra berhasil menemukan bola tersebut di sebuah saluran AC yang waktunya tinggal 4 menit lagi. Kolonel Luthra pun lalu menghubungi menteri dan mendapatkan izin untuk meledakkan pesawat tersebut di udara. Di tengah ketegangan semua orang, Patan masih terus bertarung mati-matian untuk merebut remote control itu dari Jim. Sampai rumah yang mereka tempati mulai rubuh sedikit demi sedikit. Dan terlihat dari remote itu, waktu tinggal 1 menit lagi. Di tempat lain, misil ditembakkan untuk meledakkan pesawat tersebut. Suasana pun semakin menegangkan karena rumah yang ditempati Patan dan Jim bertarung mulai miring, yang menyebabkan barang-barang berjatuhan. Patan pun memanfaatkan keadaan untuk melompat menyerang Jim. Tapi Jim dengan pisaunya berhasil menusuk Patan di bagian perutnya, lalu Jim pun mengucapkan selamat tinggal. Tapi yang paling mengejutkan, di tangan Patan ada remote kontrol bola itu yang sudah berhenti di waktu yang sangat-sangat tipis, yaitu 2 detik. Kapten Mehra yang melihat itu dari bola meminta untuk segera mematikan misil yang ditembakkan ke pesawat dan mereka pun berhasil selamat. Kembali ke Patan dan Jim yang masih lanjut bertarung. Patan akhirnya berhasil melempar Jim keluar tapi masih sempat bergelantungan di bagian bawah rumah. Patan pun lalu mengambil medali penghargaan keberanian dari Jim, lalu menjatuhkannya ke dasar jurang yang pastinya meninggoy, ya kan? Tamat ending yang sangat membagongkan. Jadi hal yang bisa kita petik dari film ini, jangan pernah melakukan balas dendam karena itu tidak akan merubah apapun dan mungkin malah bisa menghancurkan segalanya. Waduh, nggak bisa lah berkata-kata lagi ya, capek cok. Jadi terima kasih banyak, jangan lupa di like aja kalau memang suka, di subscribe juga. Dan terima kasih banyak kalau masih mendukung dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Capek cok. Sampai serak. Oke, bye bye.